Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Ambarwati dengan NIM 931200719 akan menerangkan materi tentang surat kuasa khusus. Yang pertama adalah pengertian surat kuasa. Menurut pasal 1792 KUHP Perdata menyatakan surat kuasa secara umum adalah suatu persetujuan di mana seseorang memberikan kekuasaannya kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Mengenai suatu kepentingan atau lebih, maka diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan meletakkan atau membebankan hak atas barang bergerak seperti hipotek ataupun tanggungan yang dapat dilakukan oleh seorang pemilik. Yang kedua adalah sifat pemberian kuasa. Berdasarkan pasal 1793 ayat 2 KUHP Perdata, penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam dan hal itu dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kuasa oleh pemberi kuasa. Akan tetapi, secara diam-diam ini tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus, karena dalam kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau surat kuasa khusus. Yang ketiga adalah berakhirnya surat kuasa. Dalam berakhirnya pemberian surat kuasa telah diatur dalam pasal 1813 sampai pasal 1819 KUHP Perdata. Dalam pasal tersebut menyebutkan beberapa hal tentang sebab berakhirnya suatu surat kuasa. Yang pertama, ditariknya kembali kuasa oleh pemberi kuasa. Yang kedua, pemberitahuan penghentian kuasa oleh penerima kuasa. Yang ketiga adalah pemberi kuasa meninggal dunia atau dalam pengampuan atau dalam keadaan pailit. Keempat adalah bila pemberi kuasa adalah perempuan dan dalam melakukan perkawinan. Yang keempat adalah dapat disepakati sebagai kuasa mutlak. Perjanjian kuasa diberi nama kuasa mutlak yang memuat beberapa klausul. Yang pertama adalah pemberi kuasa tidak dapat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada penerima kuasa. Dan yang kedua, meninggalnya pemberi kuasa dan tidak mengakhiri perjanjian kuasa. Dalam dua bentuk klausul tersebut merupakan ciri untuk tercapainya persetujuan kuasa mutlak. Selanjutnya adalah jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama adalah surat kuasa umum atau khusus yang bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa. Yang kedua adalah surat kuasa khusus, yaitu surat yang secara khusus hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih dengan landasan pemberian kuasa untuk bertindak di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Yang ketiga adalah surat kuasa mutlak. Surat kuasa ini adalah surat kuasa yang dibuat di muka notaris dengan tujuan untuk menghindari ketidakpastian pemberian kuasa yang dihubungkan dengan hak pemberi kuasa untuk dapat mencabut secara sepihak pada satu sisi serta hak penerima untuk melepas secara sepihak pada sisi lain. Yang keempat ada perantara surat kuasa, disebut juga agen karena sebagai prinsipal memberi perintah kepada pihak kedua untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan pihak ketiga. Yang kelima adalah kuasa insidentil yang merupakan surat pemberian kuasa untuk seseorang yang masih memiliki hubungan saudara dengan prinsipal untuk beracara di pengadilan setelah mendapat izin dari penerima kuasa. Yang keenam adalah kuasa istimewa. Pemberian kuasa istimewa ini mengatur perihal pemberian surat kuasa istimewa dengan beberapa syarat yang telah diatur dalam undang-undang.
agar sah di mata hukum. Yang terakhir adalah kewajiban pemberi dan penerima surat kuasa. Yang pertama adalah kewajiban pemberi kuasa. Pemberi kuasa wajib mengembalikan uang muka dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penerima kuasa untuk melaksanakan hal yang dikuasakan kepadanya. Dan yang kedua adalah kewajiban penerima kuasa. Dalam hal ini, penerima kuasa secara pribadi mengikatkan diri untuk bertanggung jawab atas apa yang belum dikuasakan kepada pemberi kuasa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.